Sekarang kita ulas metode epsilon NTU. Sama seperti pada metode UARMTD, terdapat 3 persamaan laju perpindahan panas pada metode epsilon NTU. Perbedaannya terletak pada persamaan laju perpindahan panas pada penukar panas yang dianalisis. Laju perpindahan panas dari fluida panas QH ditulis sebagai QH sama dengan CH dikali THI dikurangi THO, di mana CH sama dengan M dot H dikali CPH, yang merupakan laju kapasitas panas fluida panas. THI adalah temperatur fluida panas masuk penukar panas. THO adalah temperatur fluida panas keluar fluida panas. Laju perpindahan panas ke fluida dingin QC ditulis sebagai QC sama dengan CC dikali TCO dikurangi TCI, di mana CC sama dengan M dot C dikali CPC, yang merupakan laju kapasitas panas fluida dingin. TCI adalah temperatur fluida dingin masuk penukar panas. TCO adalah temperatur fluida dingin keluar fluida panas. Laju perpindahan panas pada penukar panas dinyatakan dengan persamaan Q sama dengan epsilon dikali Qmax. Epsilon menunjukkan efektivitas penukar panas adalah parameter kinerja penukar panas yang didefinisikan sebagai epsilon sama dengan Q per Qmax. Qmax menyatakan laju perpindahan panas maksimum yang dapat dihasilkan oleh penukar panas. Besarnya Qmax dihitung dengan persamaan Qmax sama dengan Cmin dikali THI dikurangi TCI. Perhatikan, pada metode epsilon NTU hanya perlu diketahui temperatur fluida masuk penukar panas. Sedangkan pada metode UARMTD, seluruh temperatur masuk dan keluar fluida panas harus diketahui. Pada prinsipnya, analisis penukar panas dengan metode epsilon NTU didasarkan pada penentuan parameter epsilon atau efektivitas penukar panas. Epsilon dipengaruhi oleh parameter NTU dan CR, di mana CR adalah rasio antara Cmin terhadap Cmax, dengan Cmin adalah nilai minimum dari CC dan CH, sedangkan Cmax adalah nilai maksimum dari CC dan CH. NTU adalah number of transfer unit yang didefinisikan sebagai UA per Cmin. Tabel 11.3 memperlihatkan hubungan antara epsilon sebagai fungsi dari NTU dan CR untuk berbagai susunan aliran dan jenis penukar panas. Misal untuk penukar panas tipe concentric tube dengan aliran paralel, nilai epsilon dapat ditentukan dari persamaan 11.29a. Untuk proses pertukaran panas di dalam penukar panas pada mana salah satu fluidanya mengalami perubahan fasa, di mana nilai CR sama dengan 0, nilai epsilon dapat ditentukan dari persamaan 11.36a. Selain dalam bentuk persamaan matematis seperti ditunjukkan pada tabel 11.3, hubungan epsilon sebagai fungsi dari NTU dan CR dapat juga dinyatakan dalam bentuk diagram seperti berikut ini. Gambar 11.14 adalah diagram hubungan epsilon sebagai fungsi dari NTU dan CR untuk penukar panas concentric tube aliran paralel. Sedangkan gambar 11.15 adalah diagram hubungan epsilon sebagai fungsi dari NTU dan CR untuk penukar panas concentric tube aliran berlawanan. Gambar berikut menunjukkan hubungan epsilon dengan NTU dan CR untuk penukar panas shell and tube dengan satu laluan shell dan kelipatan dua laluan tube. Hubungan tersebut juga ditunjukkan dalam bentuk persamaan matematis seperti berikut ini. Bagian terakhir bab mengenai penukar panas adalah penjelasan singkat mengenai penukar panas tipe kompak. Untuk menganalisis kinerja penukar panas tipe kompak, kedua metode yang telah dijelaskan dapat digunakan. Ketika kita melakukan perhitungan nilai overall heat transfer coefficient, prediksi nilai koefisien konveksi sisi dalam tabung
dapat ditentukan dengan berbagai korelasi koefisien perpindahan panas konveksi yang ada. Akan tetapi, perlu diperhatikan ketika kita memprediksi tahanan konveksi sisi permukaan yang memiliki sirip. Koefisien konveksi pada sisi tabung bersirip biasanya disajikan dalam bentuk grafik yang menunjukkan hubungan antara faktor J. Colburn atau JH dengan bilangan Reynolds atau RE. Faktor J. Colburn JH adalah perkalian antara bilangan Stanton ST dengan bilangan Prandtl PR pangkat 2/3. Bilangan Stanton sendiri adalah koefisien konveksi H dibagi dengan flux laju aliran massa G dikali kapasitas panas spesifik CP. Apabila laju aliran massa dinyatakan dalam bentuk flux, maka bilangan Reynolds menjadi flux laju aliran massa G dikalikan dengan diameter hidrolik DH dibagi dengan viskositas fluida mu. Flux laju aliran massa didefinisikan sebagai densitas dikalikan dengan kecepatan maksimum fluida melalui sirip. Kecepatan maksimum fluida melalui sirip dapat dihitung dari kecepatan fluida sisi permukaan bersirip masuk penukar panas dikalikan dengan luas permukaan frontal dibagi dengan luas permukaan bersirip. Flux laju aliran massa juga dapat dihitung dengan membagi laju aliran massa m dot dibagi dengan luas permukaan bersirip. Sigma di sini menyatakan rasio antara luas permukaan bersirip dibagi dengan luas permukaan frontal. Jadi, flux laju aliran massa juga dapat dihitung dari laju aliran massa m dot dibagi dengan sigma dibagi dengan permukaan frontal. Parameter yang juga penting diperkirakan untuk menentukan kinerja penukar panas adalah penurunan tekanan aliran fluida melalui penukar panas tersebut. Untuk penukar panas kompak, penurunan tekanan aliran fluida dapat diperkirakan dengan persamaan berikut ini, di mana F adalah faktor gesek dan V adalah volume spesifik fluida. Nilai faktor gesek F dapat ditentukan dari berbagai diagram yang khusus dibuat untuk analisis penukar panas kompak. Berikut adalah contoh salah satu diagram yang dibuat khusus untuk prediksi koefisien konveksi dan faktor gesek untuk penukar panas kompak dengan konfigurasi tabung bersirip sebagai berikut. Jenis tabung adalah pipa bersirip yang disusun secara berselang-seling atau stagger. Ukuran geometri pipa dan sirip sudah tertentu seperti dapat dilihat pada bagian ini. Konfigurasi tabung ini diberi nama CF 7.0 5/8J yang dapat dilihat pada buku referensi Case and London. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menghitung bilangan Reynolds. Kemudian dari diagram yang diberikan ini, kita tentukan nilai faktor gesek F dan faktor J. Colburn. Dari faktor J. Colburn, dapat dihitung bilangan Stanton dari korelasi berikut ini. Nilai koefisien konveksi dapat dihitung dari definisi bilangan Stanton berikut ini. Faktor gesek F dapat digunakan untuk memperkirakan besarnya penurunan tekanan aliran fluida ketika melewati penukar panas ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Demikian pembahasan mengenai penukar panas. Terima kasih.